Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Seperti biasanya, yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Oke, kita akan mereaksi sesuai judul videonya, tanpa berlama-lama, tanpa intro-intro, langsung ke videonya ya. Selamat malam teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Sampai hari ini berkali-kali saya sudah bilang udah berhentilah mengganggu PSSI, mengganggu kerjanya Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Tapi masih ada Setuju guys. mempertanyakan, Berhentilah apa iya mengkritik. pemain Setuju diaspora saya. itu diambil menjadi naturalisasi tidak dibayar? Dia lupa ya, kalau timnas itu berbeda dengan klub. Kalau perpindahan antar negara, Nah, setuju itu kemauan diri guys, sendiri, setuju. bukan apa ya, menebus. Enggak, kalau klub iya, itu ada bisnisnya. Misalnya salah satu pemain kita ambil dari klub itu harganya 2 miliar, Ya, dia betul harus sekali tebus ya. senilai itu. Harus Tapi kalau ini bisa tim membedakan nasional, klub dengan negara jadi ya. para diaspora itu benar-benar karena kecintaan dia ingin membela tanah air. Nah, Pak Erick Thohir itu punya mimpi besar, mimpi yang sangat ambisius. Itu salah satu alasan kenapa para pemain diaspora berani ambil resiko dinaturalisasi sama Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Bahkan sekarang, dulu di awal-awal mungkin rada susah, sekarang berebut loh pengen dinaturalisasi. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir itu jelas punya program besar, ambisius. Pak Erick Thohir itu ingin membangunkan raksasa yang lagi tidur, yaitu timnas Indonesia dari jumlah penduduk 280 juta. Mantap guys. Bahkan Ini kalau sangat saya jempol ini, sangat saya jempol. gabungkan Eropa, 27 negara Eropa, Indonesia itu lebih besar dari 27 negara Eropa itu. Jadi kita negara besar. Sudahlah, kita kan negara Pancasila ya. Jadi kita harus menghargai, menghormati antar suku, antar agama, perbedaan-perbedaan warna kulit, perbedaan itu kita udah diakui negara Pancasila. Itu kita harus hormati. Apalagi pemain-pemain diaspora kita itu masih ada darah Indonesianya, keturunan Indonesia. Jadi sudah jangan mempermasakan itu. Kemudian Betul, kenapa guys, ya. mereka, jadi jangan bertanya berapa duit mereka para naturalisasi mau membela timnas Indonesia. Itu harganya, itu karena Pak Erick Thohir bisa menggambarkan proyek ambisius ke depan timnas Indonesia. Kita akan menjadi timnas besar. Nah, itu Pak Erick Thohir bisa meyakinkan para pemain bahwa dengan bergabungnya mereka ke timnas Indonesia, masa depannya akan lebih cerah. Karena Indonesia tidak main-main, punya proyek besar, kemudian dengan program yang jelas. Sekarang tim futsal jadi juara kan selama 14 tahun kita enggak itu. Terus kedua, prestasi yang luar biasa. Pak Erick Thohir bisa membawa, entah bagaimana caranya, merayu kok bisa membawa timnas nomor 1 dunia Argentina ke Indonesia. Padahal negara-negara lain yang lebih kuat, yang sepadan, mereka juga mau. Tapi kenapa memilih Indonesia? Yang notabene saat itu rankingnya di atas 130. Bayangkan. Kenapa? Berarti itu ada sesuatu. Ada value. Ada nilai. Bahwa Pak Erick Thohir dan timnasnya tidak bisa dianggap remeh. Di panggung sepak bola dunia, Pak Erick Thohir bukan orang kaleng-kaleng. Orang yang sangat profesional dan bisa membesarkan klub dulunya, apalagi timnas. Jadi itu yang membuat
para naturalisasi mau bergabung dengan timnas Indonesia. Karena apa? Karena Pak Erick Thohir punya program yang jelas dan sudah terbukti. Begitu Argentina datang, dunia mulai menyoroti Indonesia. Bahkan prestasi terus, sejarah-sejarah terus diciptakan oleh Pak Erick Thohir. Itu karena mimpi besarnya Pak Erick Thohir lah yang membuat teman-teman yang lainnya ikut serta dalam perahu mimpi besar itu. Dan kalaupun saat ini banyak bisik-bisan atau angin-angin, hembusan angin yang tidak suka dengan kemajuan timnas Indonesia, lah itu udah dianggap tuh angin sepoi kecil-kecil. Artinya yang tidak percaya dengan Pak Erick Thohir dalam timnas saat ini sedikit. Betul guys. Yang lainnya mayoritas lebih bilang banyak saja angin cinta kepada itu angin lalu Pak lah. Erick Thohir dan cinta terhadap timnas saat ini. Karena timnas saat ini sungguh menjanjikan. Kejutan demi kejutan Pak Erick lakukan. Masa kita nggak sadar-sadar? Ayolah teman-teman, mari kita dukung Pak Erick Thohir dengan program besarnya. Toh kita akan bangga semua bangsa Indonesia ketika Indonesia bisa berbicara di dunia, masuk ke Piala Dunia sebagai tim wakil dari Asia Tenggara dan Asia. Kita harus bangga karena selama ini kita betapa rindu prestasi, betapa rindu kita bermain di dunia. Berapa timnas Indonesia maju terus, timnas Indonesia maju terus Pak Erick. Wow. Ini nih yang saya harap ini. Dia tidak mengkritik timnas Indonesia dan juga pemain diaspora tersebut. Nah, yang saya mau ini orang-orang seperti ini yang tetap mendukung perjalanan timnas, gitu guys ya. Dan ya, saya pun juga berharap sama seperti Bapak ini ya, stoplah mengkritik pemain diaspora karena biar bagaimanapun jika terlalu banyak kritikan yang aneh-aneh terhadap dirinya, otomatis secara mental permainannya akan turun gitu guys ya. Dan dia pastinya akan memikirkan itu. Bukannya berita-berita seperti itu tidak sampai di telinga mereka, pasti sampai lah karena mereka juga punya media gitu guys ya. Dan ya, saya berharap sama orang-orang pengkritik timnas Indonesia sudahlah, agar kiranya segera bergabung dengan supporter ataukah pecinta timnas Indonesia ya. Jangan melihat timnas kita kembali ke era kegelapan seperti dulu guys ya, dimana ranking FIFA dunia itu sangatlah di bawah guys. Sekarang kita di peringkat 129 loh ya, dan berkat kepelatihan Sintayong selama ini ya menurut saya itu sangat berprestasi buat negara, buat sepak bola Indonesia gitu loh guys ya. Jadi jangan bilang kalau Sintayong itu tidak berprestasi. Menurut saya sangat berprestasi lah ya. Itu. Dan ya kalau orang seperti Bapak ini muncul 100 orang saja di Indonesia ya, yang selalu memberikan support kepada Indonesia melalui video seperti ini, saya rasa bukan tidak mungkin ya, pemain-pemain diaspora tersebut akan bangkit kembali ya, apalagi sekarang
timnas kita, timnas senior kita di atas angin, dia sekarang sudah melambung tinggi ya. Dan pasti tentunya kita akan memberi support kepada pemain tersebut, pada Coach Sintayong harus memberikan support itu bosku ya. Oke lah, sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.